Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan lilladzina amanu imra'ata fir'aun, kepada orang-orang beriman tentang istrinya Fir'aun. Tatkala dia berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, ya Rabbku, bangunkanlah aku di sisimu istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Surat At-Tahrim ayat 11. Ayat ini bercerita tentang istri Fir'aun, Asia bintu Muzahim, dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah istri seorang yang sangat bejat. Tidak ada orang paling bejat mungkin di dunia seperti apa? Fir'aun. Ya, sampai Allah sebutkan namanya berulang-ulang di Al-Qur'an, sampai dia tersohor, terkenal gara-gara sering diulang penyebutannya. Ya, dia paling bejat, ngaku sebagai Tuhan. Tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya super bejat, istrinya beriman masuk surga. Jadi hidayah benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita dapati orang-orang saleh seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, ternyata istri-istrinya kafir. Fa khanatahuma wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah beri perumpamaan tentang kepada orang kafir tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Kanata tahta abdaini min ibadina salihataini fa khanatahuma. Mereka berdua adalah istri dari dua hamba kami yang saleh, tapi fa khanatahuma, mereka berdua berkhianat kepada suami mereka berdua, itu mereka kafir. Ya, suaminya Nabi, istrinya kafir. Nabi Nuh mendakwahi keluarganya 950 tahun, tetapi istrinya kafir, anaknya kafir. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya Abu Thalib bertahun-tahun, tetap saja kafir. Oleh karenanya, lihatlah Fir'aun yang super bejat, ternyata istrinya masuk surga, bahkan Allah bangunkan baginya istana di surga. Dan ini menunjukkan bagaimana Quran menyebutkan tentang kisah seorang wanita salehah, ya, di mana Islam tidak membedakan antara lelaki beriman atau wanita beriman. Dalam hal keimanan sama-sama beriman, maka sama-sama meraih surga. Oleh karenanya Islam atau Quran menyebutkan beberapa contoh wanita salehah, di antaranya adalah Maryam, di antaranya istri Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Adapun Asia bintu Muzahim, disebutkan bagaimana dia beriman. Ya. Dialah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, sebagaimana pendapat sebagian ulama, ya, yang Allah berfirman, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aini wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Dalam surat Al-Qasas Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam waktu hendak dibunuh oleh Fir'aun, di mana Fir'aun hendak membunuh semua anak-anak Bani Israel yang lahir pada tahun tersebut. Karena Fir'aun mendengar dukunnya bercerita, pada tahun ini akan lahir seorang anak yang akan merebut singgasanamu, akan merebut tahtamu. Maka semua wanita-wanita yang hamil disensus oleh anak buah Fir'aun. Begitu waktu kelahiran ditungguin sama mereka. Dulu enggak ada USG ya, jadi tungguin. Begitu keluar laki-laki langsung disembelih. Begitu keluar laki-laki disembelih. Begitu perempuan dibiarin. Wastahyu nisa'ahum. Ya. Wa yastahyuna nisa'akum. Adapun anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Nah, ibunya Musa alaihissalam
lahir Nabi Musa, disebutkan waktu dia hamil perutnya tidak terlalu besar. Kemudian lahir Nabi Musa ditaruh dalam tabut, yaitu semacam keranjang, dilemparkan di sungai Nil. Disebutkan dalam buku tafsir tatkala Fir'aun dan istrinya Asia bintu Muzahim ini sedang duduk-duduk, tahu-tahu dia lihat di sungai Nil mengalir sesuatu yang aneh, yaitu keranjang, maka disuruh anak buahnya untuk ngambil. Waktu diambil, dibuka, ternyata Musa, si kecil Musa. Allah berkata, "Faltaqatahu alu Fir'aun." Maka diambillah oleh keluarga Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Banyak ahli tafsir mengatakan dialah Asia bintu Muzahim. Ya. Waktu dia lihat Nabi Musa, Allah memberikan rasa cinta yang luar biasa kepada bayi ini. Sehingga istrinya Fir'aun, Asia, benar-benar cinta kepada Nabi Musa, sayang kepada si kecil Musa. Bahkan disebutkan dia juga tidak punya anak, sudah lama tidak punya anak, sehingga dia ingin punya anak, melihat ada anak dibuang, jadilah dia sangat cinta kepada anak tersebut. Akhirnya Fir'aun tahu istrinya memungut seorang anak. Fir'aun lihat Musa, ternyata ini mirip Bani Israel, warna kulitnya ya. Beda dengan suku Akbat, suku Kipti, sukunya Fir'aun. Ya. Kata istri Fir'aun, ya, qurratu ainil walak. Ini adalah penyejuk hati kita dan penyejuk hatimu. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga suatu hari dia bermanfaat bagi kita dan mungkin kita jadikan dia anak angkat. Dalam buku tafsir disebutkan ya, waktu Fir'aun gendong Musa, si kecil Musa, anak angkatnya, tahu-tahu Musa cabut jenggotnya Fir'aun. Allah. Tapi riwayat ini tidak ada sanad yang benar yang menunjukkan Fir'aun juga berjenggot ya. Ditarik oleh Musa, akhirnya Fir'aun jengkel. Ini masih kecil sudah berani ganggu saya. Bagaimana kalau udah gede? Akhirnya Musa mau dibunuh. Kata istrinya jangan dulu. Ya. Coba diuji, dikasihlah jamr dan tamr. Jamrah dan tamrah, dikasih bara api dan dikasih korma. Lihat si kecil Musa ini pilih mana? Ternyata Musa memilih jamrah, bara api, kemudian dia masukkan ke mulutnya. Akhirnya mulutnya agak susah ngomong. Makanya dia berdoa agar dia bisa bicara dengan baik. Yang taliqul lisani, agar agar menghilangkan kekakuan di mulutnya. Tetapi ini riwayat tidak ada sanadnya yang menunjukkan akan kebenarannya. Intinya Fir'aun akhirnya tidak jadi bunuh Musa, si kecil Musa. Ya. Ini menunjukkan Fir'aun ya nurut sama istrinya ya. Istrinya bilang jangan bunuh. Kata Fir'aun ya udah, enggak apa-apalah. Padahal dia mau bunuh, padahal dia lagi nyari-nyari anak Bani Israel. Ternyata gara-gara rajuan istrinya, akhirnya dia enggak jadi bunuh si kecil Musa ya. Nah, bagaimana Asia beriman? Ya, tentunya mungkin dia merawat Musa, mungkin dia lihat Musa yang baik. Tapi sebagian ahli tafsir menyebutkan Asia masuk Islam gara-gara melihat Masyitah waktu dibunuh oleh Fir'aun. Tahu kisah Masyitah? Masyitah artinya penyisir rambut putrinya Fir'aun. Dalam hadis yang sahih ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, maka atat alayya raihatun thayyibah. Kata Nabi, datang kepadaku bau yang sangat harum. Maka aku bertanya, Jibril, apa bau yang harum ini? Maka Jibril berkata, itu adalah harumnya Masyitah ya, penyisir putrinya Fir'aun, dan baunya anak-anaknya. Maka aku bertanya, masya'nuha, bagaimana, apa ceritanya tentang Masyitah ini? Penyisir. Masyitah artinya penyisir, bukan namanya Masyitah, bukan ya. Masyitah itu artinya penyisir. Maka Jibril bercerita, tatkala dia sedang menyisir rambut putri Fir'aun, suatu hari, itsaqatatil midra, tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya. Maka dia berkata, Bismillah.
Maka putrinya Fir'aun menegurnya dengan nama Allah. Allah itu abi, Allah itu ayahku Fir'aun. Maka Masyitah tadi berkata, bukan, akan tapi Allah Rabbi wa Rabbu abiki. Allah itu Rabbku dan Rabb bapakmu. Maka putrinya Fir'aun berkata, ukhbiruhu bidzalik, aku akan kabarkan kepada Fir'aun. Kata wanita tersebut, silakan. Maka putrinya tadi mengabarkan kepada Fir'aun, akhirnya dia dipanggil oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun bertanya, ya fulana, wa inna laki rabban ghairi, apakah kau punya Tuhan selainku? Qalat na'am. Kata Masyitah, iya. Rabbi wa rabbuka Allah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Fa amara bi baqaratin min nuhas, maka diperintahkan, Fir'aun memerintahkan datangkan kider atau panci yang besar terbuat dari tembaga. Fa uhmiyat, kemudian dipanaskan, ya, diisi dengan minyak, ya. Tsumma amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Kemudian dia tidak mau kafir kepada Allah, tidak mau beriman kepada Fir'aun, maka diperintahkan Masyitah dilemparkan bersama anak-anaknya. Kemudian kata tatkala dilemparkan, ya, maka anaknya dibunuh, dilemparkan di dalam kider atau panci yang besar tersebut di hadapan dia. Dia melihat satu demi satu dilemparkan. Jadi ini ujian berat bagi wanita tersebut. Ya. Dan Fir'aun sengaja dilemparkan satu supaya dia berubah di tengah jalan. Lempar satu, mati di depan dia. Bagaimana buah hatinya, lempar satu demi satu. Kemudian satu lagi dilempar, satu lagi dilempar, sampai akhirnya tiba anaknya yang paling kecil untuk dilempar. Sedang dia susui anak kecil tersebut. Wa ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Akhirnya Masyitah kayaknya agak ragu-ragu, kurang sregep gara-gara kasihan lihat anaknya sekecil yang mau dilempar. Tiba-tiba anaknya yang masih kecil, yang masih dia susui tadi berbicara, ya ummah iktahimi. Kata anaknya, wahai ibunda, masuklah, ya, masuklah dalam panci tersebut. Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sungguhnya adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Faqtahamat, maka dia pun melemparkan dirinya ke dalam panci yang berisi minyak yang sangat panas tersebut. Akhirnya dia meninggal dunia. Nabi mencium bau harumnya dan bau anak-anaknya meninggal tersebut. Bau harumnya dicium oleh Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj. Hadis ini hadis yang hasan. Dan disebutkan oleh sebagian tafsir, waktu terjadi peristiwa tersebut, istrinya Fir'aun, Asia bintu Muzahim, melihat itu semua. Dan ini mempengaruhi keimanan dia, bagaimana mereka tegar, bagaimana kuatnya keimanan mereka. Ya, tentunya dengan dia merawat Musa juga ada pengaruhnya. Intinya dia beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Fir'aun tahu istrinya beriman, maka dia pun mengadab istrinya. Sebutkan dalam perkataan sebagian salaf, sebagaimana perkataan Abu Rafi', wattada Fir'aun limra'ati arba'ata autad, thumma ja'ala ala batniha rauhan adimatan hatta matat. Disiksa istrinya, diikat oleh Fir'aun, tali di sebelah kanan tangan kanannya, tali sebelah tangan kirinya, tali sebelah kaki kanan, sebelah kiri, kemudian ditarik oleh Fir'aun. Kemudian dadanya dikasih batu besar, disiksa, dijemur di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal. Tatkala itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut oleh sebagian ahli tafsir, Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Ya Rabbku, ya, bangunkanlah bagi aku di sisimu istana di surga. Kata Ibnu Qayyim, dia meminta dibangunkan istana di sisi Allah sebelum minta di surga. Dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dia bilang, Rabbi binili indaka, bangunkanlah di sisimu, baitan fil jannah, istana di surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Maka Allah pun mencabut nyawanya, maka dia pun selamat dari siksaan-siksaan berikutnya, karena Allah membuat dia pun meninggal dunia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan datang dalam hadis-hadis di mana Nabi SAW memuji Asia imra'atu Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kamula minar rijal katsir, lelaki yang sempurna banyak, walam yakmul minan nisa, adapun yang sempurna dari wanita tidak banyak. Di antaranya kata Nabi, Asia imra'atu Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran, Maryam bintu Imran ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Nabi, wa inna fadla Aisyah 'ala nisa ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am. Sungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan ats-tsarid, yaitu makanan roti yang dicampur dengan daging, diminum dengan kuah. Keutamaan makanan ini dibandingkan makanan yang lainnya, karena itu makanan yang top di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.